Modiar setelah balapan, akhirnya ada yang laporkan korupsi Formula E ke KPK sekaligus ke Polri, double attack. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Sudah menyelidiki dugaan penyimpangan di pembiayaan Formula 3 oleh sebuah perusahaan BUMD di Pemprov DKI. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto membeberkan poin utama dalam laporannya ke KPK dan Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi Formula E. Hari mengatakan laporan itu menitikberatkan pada pembayaran komitmen fee atau CF Formula E Jakarta senilai 560 miliar. Sebab lewat poin tersebut merupakan pintu masuk paling mudah untuk mengorek kasus yang akan melibatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Menurut Hari, unsur tindak pidana korupsinya sangatlah terang benderang. Ia mengatakan awalnya nominal itu hanya untuk 1 kali perhelatan saja, namun ternyata angka komitmen fee-nya begitu besar, bahkan bisa untuk 3 kali ajang balap Formula E. Persoalannya, untuk race 2-3-nya sudah bukan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi. Jadi Hari menduga Anies telah melanggar PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 92 ayat 6 yang menyatakan jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Hari pun menilai dengan adanya komitmen fee yang begitu besar, potensi kerugian negara akibat kasus ini diduga mencapai 200 miliar rupiah. Rinciannya adalah total yang sudah dibayarkan 560 miliar sampai 360 miliar nilai yang telah disetujui DPRD sebagai pembayaran komitmen fee musim ini. Jadi acara balap mobil listrik ini memang menuai banyak polemik di balik klaim sukses gelaran Formula E kemarin. Komitmen yang dibuat Anies melewati batas masa jabatannya dan itu tentunya melanggar aturan hukum yang berlaku. Kalau soal ini kita tunggu saja tindak lanjutnya dari KPK ya. Yang kita bahas sekarang adalah dampak Formula E terhadap karir politik Anies sendiri. Publik memang masih menunggu perhitungan untuk rugi Formula E dari Pemprov DKI Jakarta. Kita lihat saja nanti apakah transparan atau mengandung unsur kelebihan bayar. Membingungkan banyak orang. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Ini ada kabar buruk. Karena ketua DPRD yang dipanggil oleh KPK beberapa hari yang lalu itu secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa komitmen fee 180 miliar itu sudah dibayarkan jauh sebelum APBD disahkan. Jadi Anies itu komitmen fee-nya yang senilai terakhir itu 580 miliar gitu ya. 180-nya udah dibayarkan duluan gitu. Udah selesai duluan. Padahal APBD-nya belum ketok palu. Itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak yang berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius. Saya kira Anies memang tak bisa memanfaatkan masa jabatannya sebagai gubernur untuk memberikan hasil kerja nyata yang dirasakan rakyat banyak. Kerjanya kebanyakan cuma bersifat kosmetik. Karena usai digelar, Anies mendapatkan pujian membahana dari pihak Formula E. Bahkan mereka menyebut sudah tak sabar untuk kembali lagi tahun depan ke Jakarta. Kopla, saya yakin pejabat gubernur pengganti Anies akan sangat hati-hati dalam menggunakan APBD. Tak akan mengulangi kesalahan dalam memakai uang APBD untuk acara seperti Formula E. Tahun depan, ketika pihak Formula E menagih komitmen Anies menggelar balapan lagi, justru akan menjadi momen pengingat untuk publik bahwa DKI Jakarta pernah punya gubernur yang dengan ceroboh memakai ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah uang rakyat untuk mewujudkan ambisi pribadinya.
Kebayangkan ketika Anies pada 2024 akhirnya maju nyapres. Bayangkan dalam debat capres, Formula E dipertanyakan ke Anies tentang perhitungan untung ruginya untuk rakyat, tentang studi kelayakannya yang gak benar, tentang komitmen yang melebihi masa jabatannya, yang akan sangat sulit bagi Anies untuk menjawabnya. Apa yang seharusnya sudah dia paparkan di depan para wakil rakyat DKI Jakarta, akhirnya ditagih lewat debat capres. Bagaimana Anies akan menjawabnya tanpa ngibul? Entahlah, kita serahkan saja pada Anies. Apalagi jika ada lawan debat Anies yang mengingatkan pada pernyataan Ketua Panitia Formula E, Ahmad Sahroni, yang dengan jelas menyatakan bahwa dana yang terkumpul dari sponsor jumlahnya lebih kecil dan jauh dari komitmen fee, sehingga dianggap tidak sebanding. Makin susah untuk Anies untuk menjelaskannya, bukan? Maka dari itu, dari sekian banyak permasalahan, seharusnya KPK harus tanggap dan cekatan dalam mengupas kejanggalan dan juga pelanggaran yang ada pada Anies sekaligus Formula E. Bagaimana nanti kita lihat saja penyelidikan KPK dan dari Polri. Lebih cepat mana? Bagaimana menurut Anda? Kadal udah tahu belum nih, atau pura-pura buta dan tuli? Tim Formula E kampanyekan LGBT saat race di Jakarta. Anies kok diem? Dasar munafik. Ya, Pak Anies Baswedan, mohon maaf. Sedikit saran dari saya, jadilah manusia itu yang sesuai. Hatinya, otaknya, dan mulutnya itu sesuai. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies, karena hanya pintar bermain kata-kata. Iyalah, udah namanya wakil itu ban serep, jadi mesti ngerti lah. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu, sehingga ketika nanti tidak tercapai, kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya, ke depan kalau mau jadi presiden. Salah satu tim Formula E yang sempat mengaspal di Jakarta mengkampanyekan LGBT, Panitia Formula E Jakarta pun langsung buka suara. Seperti dilansir dari laman Detik, tim Formula E yang mengkampanyekan LGBT adalah Rocket Venturi Racing. Dalam akun Instagram resminya, Rocket Venturi Racing mendedikasikan bulan Juni untuk mengangkat suara dan merayakan komunitas LGBT atau Pride Month. Postingan itu juga menyertakan foto mobil balap dengan stiker pelangi. Foto tersebut diunggah 5 hari lalu saat berada di sirkuit Ancol, Jakarta. Sementara dari situs resminya, Rocket Venturi Racing bersama Racing Pride mempromosikan percakapan positif dan meningkatkan kesadaran seputar inklusi LGBTQ+ dalam dunia motorsport. Dijelaskan juga Racing Pride telah menjadikan gerakan LGBTQ+ terkemuka di dunia motorsport. Dimintai konfirmasi terpisah, Vice President Communication Formula E Jakarta, Iman Syafi'i, tak tahu menahu soal kampanye LGBT oleh salah satu tim Formula E tersebut. Ia mengatakan panitia Formula E fokus menyelenggarakan event internasional bersama dengan Formula E Operation atau FIO, dan tak ada activation khusus dengan apa yang dilakukan oleh Rocket Venturi Racing di Jakarta E-Prix yang berkaitan dengan LGBT. Dia juga menegaskan tidak kecolongan atas adanya kampanye LGBT dari salah satu tim Formula E. Ia menyebut jika ada anggapan kecolongan, hal itu keliru. Iman juga mengatakan FIO tidak mendukung gerakan LGBT. Ia menjelaskan lagi panitia tidak mengetahui adanya kampanye LGBT dari salah satu tim Formula E. Nah, jurnalistar, sebagai orang yang identik dengan politik identitas, seharusnya Anies sebagai orang yang bertanggung jawab di acara tersebut menolak dan menetapkan kebijakan bahwa tak boleh melakukan kampanye yang bertentangan dengan keyakinannya dan para pendukungnya. Namun karena sudah nanggung mungkin dan juga demi kelancaran menaikkan citranya yang kian moncer, Anies membiarkan orang-orang tersebut mengkampanyekan LGBT. Ataukah memang Anies tak mampu karena kekuatannya cuma segitu aja? Sejak awal memang sudah banyak sponsor-sponsor yang merupakan musuh-musuh para kadal gurun. Tapi demi mengglorifikasi Anies sebagai gubernur yang sukses dan layak maju di ajang Pilpres 2024, para kadal gurun itu pura-pura buta dan budek akan hal ini. Mereka juga bungkam kok, gak mau mempermasalahkan adanya kampanye terselubung kaum LGBT tersebut.
Selain itu, terbukti pula juga kan sponsor haram bir tetap dijual juga agar bisa menjual nama Anies. Bahkan hampir 50% perusahaan-perusahaan sponsor itu memiliki rekam jejak pendukung LGBT yang sempat dihalalkan darahnya oleh para pendukung Anies. Selama ini kita melihat bahwa Anies menunjukkan kemunafikan demi kemunafikan yang begitu gencar, sehingga apa yang ia lakukan secara salah bisa dianggap benar oleh kaum kadal gurun. Selain LGBT, sponsor dari Formula E adalah Bank China Construction, yang mana para kadal gurun ini selalu koar-koar soal Cina, entah itu pada pemerintah pusat atau pada pihak yang berkoalisi dengan pemerintah, tapi mereka sendiri yang bungkam adanya Bank Cina tersebut. Saya kira apa yang menjadi dukungan dari asing dan LGBT membukakan mata kita bahwa Anies dan para pendukungnya ini adalah orang yang sangat munafik. Ketika ia butuh mempermainkan politik identitas, ia akan dengan all out menggunakan itu secara konsisten dan terus-menerus seperti kampanye Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Lihat sponsor Formula E, saya melihat apa yang menjadi keresahan rakyat Indonesia pada umumnya, di mana selama ini Anies yang dicitrakan sebagai orang yang pribumi dan juga bukan keturunan Yaman, namun katanya keturunan Indonesia asli, ternyata mempertontonkan kemunafikan yang hakiki. Bagaimana menurut Anda?